faktor yang bisa uh, menyebabkan uh, kulit kita makin glowy, makin cerah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor teknologi, lingkungan, dan juga legal. Nah, yang pertama mungkin faktor teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini bisa menciptakan peluang baru atau bahkan mengancam bisnis yang tidak bisa beradaptasi. Nah, contohnya dari teknologi itu seperti kecerdasan buatan atau AI dan juga perkembangan e-commerce. Contohnya itu seperti apa? Untuk e-commerce sendiri, ada Shopee dan Tokopedia yang berkembang pesat, menyebabkan banyak toko offline gulung tikar karena konsumen lebih memilih berbelanja online daripada berbelanja berbelanja offline yang mungkin lebih kita kalau belanja online lebih menghemat dari biaya transportasi dan juga dari energi ataupun tenaga yang kita eh, hasilkan. Terus selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, Tiga lingkungan ribu ini makan apa? seperti kesadaran terhadap lingkungan semakin meningkat sehingga banyak bisnis yang mulai Itu tiga memperhatikan ribu. aspek keberlanjutan dan dalam operasi mereka. 2004. Nah, contohnya yaitu, Rasain. seperti Sekarang 3 ribu uh, warteg. Ngasih aja. Gak dapet. Iya. Bocor ya, tolong. Oke, Teman-teman saya yang akan lanjut. Oke, oke, saya akan lanjut ya. Contohnya seperti perusahaan seperti Unilever mulai menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mungkin dari faktor lingkungan ini bukan hanya produk kemasannya aja, mungkin dari bahan produksinya ataupun cara produksinya yang ramah lingkungan ataupun dari produknya sendiri yang ramah lingkungan. Nah, ini juga bisa berbeda-beda. Nah, faktor terakhir yaitu legal. Nah, legal itu hukum dan regulasi juga berpengaruh besar terhadap bisnis, terutama dalam hal eh, konsumen, perlindungan tenaga kerja, dan juga perizinan usaha. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti regulasi tenaga kerja yang mengatur kenaikan UMR atau upah minimum regional bisa berdampak pada biaya operasional perusahaan dan strategi rekrutmen mereka. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya atau contoh dari Pestol itu sendiri itu apa aja sih? Yang pertama adalah pelanggaran TikTok Shop atau dampaknya bagi UMKM dan juga e-commerce. Jadi penyebabnya itu awalnya itu pemerintah melarang TikTok Shop karena dianggap mengancam UMKM lokal terutama di pasar Tanah Abang dan juga pasar tradisional lainnya. Nah, akibatnya itu apa sih dari pelanggaran TikTok Shop ini? Yaitu banyak pedagang nih TikTok Shop yang kehilangan sebuah penghasilan utamanya setelah platform ini ditutup. Dan UMKM di Tanah Abang pun masih kesulitan bersaing dengan e-commerce lain seperti Shopee dan Tokopedia. Meskipun TikTok Shop sendiri ini sudah ditutup. Nah, tanggapan atau strategi bisnis yang dapat diterapkan dari kasus ini adalah TikTok Shop ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah agar bisa beroperasi kembali dengan regulasi baru dan juga masyarakat ini harusnya juga bisa berevolusi dari pasar offline menjadi pasar online. Selanjutnya yaitu ada kenaikan harga beras akibat regulasi pemerintah dan juga distribusi. Nah, ini juga dari faktor pasal seperti ekonomi ya teman-teman. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu regulasi pemerintah yang membatasi distribusi beras membuat harga beras naik signifikan di pasaran. Dan juga ada impor beras yang juga dibatasi untuk melindungi petani lokal. Tetapi hal ini malah berdampak besar pada pasokan dalam negeri. Nah, akibatnya yaitu harga beras premium itu melonjak hingga 20-30%, menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli beras. Nah, tanggapan atau strategi bisnis yang dapat diterapkan mungkin beberapa retail modern seperti Indomaret dan Alfamart ini mulai menjual beras dengan promo yang lebih sering untuk menarik pembeli. Jadi, mungkin promo-promo ini dilakukan untuk pada pada beberapa bahan komplement yang memiliki harga yang cukup tinggi atau sedang tinggi. Nah, yang ketiga adalah tren skincare Korea yang viral dan diminati oleh anak muda.
Nah, penyebabnya adalah pengaruh Korean beauty atau K-pop membuat masyarakat muda lebih tertarik menggunakan produk skincare asal Korea. Nah, akibatnya apa? Produk lokal ini kesulitan bersaing karena mindset konsumen menganggap produk Korea ini lebih efektif atau lebih bagus untuk mencerahkan wajah ataupun memutihkan wajah. Nah, tanggapan atau strategi bisnisnya itu apa? Mungkin brand lokal seperti Skintific atau Something, Avoskin dan lain sebagainya itu mulai menyesuaikan nih produk mereka dengan kayak beauty, termasuk dengan branding yang lebih estetik dan juga ingredients yang mungkin bisa disamakan dengan produk Korea, tapi harganya itu tetap masuk pada kantong masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada Grab dan Gojek sebagai transformasi digital dalam transportasi publik. Nah, penyebabnya itu apa? Transportasi publik ini konvensional, kurang fleksibel, dan tidak selalu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Seperti mungkin ojek pengkolan dan lain sebagainya kan tidak bisa fleksibel dan juga diakses mudah dengan masyarakat kan. Nah, akibatnya kayak ojek pengkolan dan taksi konvensional ini mengalami penurunan pelanggan drastis. Dan juga tarif ojek online ini naik sehingga regulasi pemerintah yang menetapkan tarif eh, batas bawah untuk melindungi pemudi itu juga berpengaruh. Nah, tanggapannya atau strategi bisnis yang dapat diterapkan yaitu Gojek mulai mengembangkan layanan Gokar dan juga transportasi massal berbasis digital serta merambah layanannya juga ke GrabFood, GoPay dan lain sebagainya. Dan beberapa pengemudi ojek pangkalan dan juga taksi ini mulai juga memiliki kemitraan dengan Gojek dan Grab ini. Jadi ini beberapa contoh dari Gojek atau Grab dari faktor politiknya, trend skincare mungkin dari faktor lingkungan dan juga teknologinya, harga bersih dari faktor ekonomi dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Melani. Sebelumnya, Pak Adnan, saya izin pakai dua device ya Pak, karena buat yang eh, on cam itu mic-nya nggak bisa dipakai. Eh, Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang five forces. Nah, ini adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menilai daya tarik dan profitabilitas suatu industri. Nah, lima kekuatan ini masing-masing untuk menentukan bagaimana sebuah bisnis bertahan dan berkembang eh, dalam lingkungan yang kompetitif. Yang pertama, di sini ada ancaman pendatang baru. Nah, kehadiran pesaing baru dapat mengurangi pangsa pasar dan menekan profitabilitas industri. Faktor yang mempengaruhi hal ini meliputi hambatan masuk, kebutuhan modal, dan akses distribusi. Di sini contohnya ada industri e-commerce yang ada di Indonesia, mereka memiliki hambatan masuk yang relatif rendah. Ini memungkinkan banyak uh, pendatang baru masuk di pasar dengan mudah. Jadi hal ini menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi pemain lama. Selanjutnya uh, ada daya tawar pemasok. Pemasok yang kuat dapat menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas produk sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Faktor yang berpengaruh di sini nih seperti jumlah pemasok, terus uniknya produk yang ditawarkan, serta biaya beralih ke pemasok lain. Di sini contohnya ada PT PLN yang menghadapi daya tawar pemasok yang tinggi karena ketergantungan pada sumber energi tertentu. Ini membuat mereka sulit mencari alternatif dengan harga yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada uh, daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli ini juga memainkan peran penting dalam persaingan industri. Jika pembeli memiliki kekuatan tawar yang tinggi, mereka dapat menekan harga atau menuntut kualitas yang lebih baik.
Faktor yang mempengaruhi di sini adalah jumlah pembeli, ketersediaan informasi, dan diferensiasi produk. Contohnya di sini ada Unilever. Belum lama ini sempat ada isu untuk boykot, ya kan? Nah, Unilever Indonesia ini mengalami penurunan pangsa pasar karena konsumen mulai beralih akhirnya ke merek lokal yang lebih murah dan menawarkan kualitas yang serupa. Boleh di next. Nah, uh, ini ancaman produk pengganti. Ini menjadi kekuatan lain juga yang harus diperhitungkan nih. Produk pengganti itu dapat mengurangi permintaan terhadap suatu produk dalam industri tertentu. Faktor yang mempengaruhi itu di sini uh, adalah ketersediaan produk alternatif serta biaya beralihnya konsumen. Misalnya di sini contohnya maskapai penerbangan kayak Garuda Indonesia, dia menghadapi ancaman dari moda transportasi lain seperti kereta api dan bus karena mereka semakin berkembang karena menjadi alternatif yang lebih ekonomis lagi bagi pelanggan-pelanggannya. Lalu yang terakhir ada persaingan antar perusahaan dalam industri. Tingkat persaingan yang tinggi ini dapat menekan harga dan profitabilitas bisnis. Faktor yang mempengaruhi antara lain di sini adalah jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, serta tingkat diferensiasi produk. Contohnya itu dalam uh, industri retail modern di Indonesia yang nunjukin persaingan ketat antara minimarket. Contohnya seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, kedua perusahaan ini terus berinovasi dalam strategi pemasaran dan ekspansi untuk menguasai pasar. Boleh di next. Nah, selain contoh-contoh yang tadi udah disebutkan, kita juga bisa lihat nih 5 kekuatan Porter ini atau Porter's Five Forces itu diterapkan juga ternyata dalam industri makanan cepat saji sama teknologi. Contohnya di sini ada McDonald's sama Burger King. Mereka itu industri fast food dengan menawarkan harga yang kompetitif, terus inovasi-inovasi menunya. Nah, ancaman pendatang baru di industri ini relatif rendah karena membutuhkan investasi besar dalam branding dan operasionalnya. Namun daya tawar pemasoknya juga rendah karena bahan baku seperti daging dan roti itu mudah diperoleh. Namun daya tawar pembelinya itu tinggi karena pelanggan juga punya banyak opsi pilihan lain di restoran fast food itu kayak ada KFC, ada Subway yang produk-produknya itu banyak yang serupa gitu. Ancaman produk penggantinya juga cukup tinggi karena konsumen mereka juga bisa beralih dari yang tadinya biasa makan makanan cepat saji, mungkin mereka mulai ada yang beralih ke makanan sehat atau makanan rumahan. Nah, persaingan industri fast food ini kan sangat tinggi yang jadinya menyebabkan perusahaan harus terus berinovasi dan terus melakukan promosi supaya tetap menjaga tetap kompetitif gitu. Lalu dalam industri teknologi, contohnya di sini ada Apple yang salah satu perusahaan yang bergantung sama pemasok chip gitu. Lalu ada ancaman pendatang barunya di industri ini. Ancaman pendatang barunya itu rendah karena investasi dan teknologi yang dibutuhkan itu sangat tinggi. Namun daya tawar pemasoknya cukup besar karena hanya sedikit perusahaan yang mampu memproduksi chip yang setara atau berkinerja tinggi gitu sama seperti yang Apple buat. Sementara itu
daya tawar pembeli lebih rendah karena loyalitas pelanggan Apple itu tinggi. Lalu ancaman ancaman produknya ancaman produk pengganti maksudnya cukup besar karena banyak alternatif seperti smartphone Android dan ada laptop Windows itu juga semakin berkembang. Persaingan dalam industri teknologi juga sangat ketat dengan pesaing dari Apple itu ada kayak Samsung, Google, Microsoft, mereka juga terus berinovasi gitu. Nah, dari berbagai contoh-contoh tadi, jadi uh, bisa disimpulkan kalau analisis quarter five forces itu membantu perusahaan untuk lebih memahami posisi kompetitifnya di pasar. Karena dengan analisis faktor-faktor tadi yang mempengaruhi daya saing, perusahaan itu dapat merancang strategi yang lebih baik untuk menghadapi uh, tantangan industri dan tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Jadi oleh karena itu pemahaman uh, quarters five forces ini nih jadi uh, pemahaman yang penting untuk menyusun strategi bisnis yang terus berkelanjutan. Boleh di next. Nah, oke, selanjutnya uh, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peran PESEL dan five forces. Yang pertama yaitu menganalisis tren pasar dan kompetisi. PESEL sendiri membantu bisnis memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi industri mereka seperti contohnya kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, perubahan sosial, ataupun perkembangan teknologi. Sementara untuk five forces sendiri ini membantu dalam menilai seberapa ketat persaingan dalam industri tertentu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing dari suatu perusahaan. Contohnya dalam industri otomotif yaitu produsen mobil perlu menganalisis tren kebijakan pemerintah untuk mendorong contohnya penggunaan kendaraan listrik. Lalu yang kedua ada membantu pengambilan keputusan strategis. Dengan memahami lingkungan eksternal dan juga persaingan industri, perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam perencanaan bisnis. Contohnya PESEL yang digunakan untuk memahami kondisi makroekonomi dan sosial yang mempengaruhi pasar. Lalu five forces sendiri digunakan untuk menilai posisi kompetitif suatu bisnis dalam industri tertentu. Nah, di sini contohnya ada Apple yang menggunakan PESEL untuk mengamati perkembangan teknologi dan juga privasi data. Lalu yang ketiga ada menghindari risiko dan menangkap peluang. Nah, salah satu manfaat utama dari analisis PESEL dan five forces sendiri ini adalah membantu perusahaan untuk menghindari risiko besar seperti kejatuhan pasar, perubahan regulasi yang tidak terduga, atau munculnya pesaing baru yang kuat. Nah, di sini ada contohnya Tesla yang menggunakan five forces untuk menilai persaingan di pasar mobil listrik. Tesla sendiri memahami bahwa ancaman produk pengganti masih rendah karena teknologi mobil listrik masih berkembang dan belum ada alternatifnya yang lebih unggul. Lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Analisis PESEL dan five forces ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan memahami faktor eksternal seperti regulasi tenaga kerja, perkembangan teknologi, bisnis perusahaan ini dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusinya mereka. Di sini ada contohnya di mana Amazon menggunakan five forces sendiri untuk memahami daya tawar pemasok dan juga mencari cara agar rantai pasokannya lebih efisien. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada implementasi PESEL dan juga five forces. Di sini yang pertama, contoh dari PESEL sendiri, itu ada Apple yang menggunakan PESEL untuk menganalisis tren dan teknologi. Lalu ada perubahan kebijakan privasi data yang berkembang secara global. Dengan meningkatnya regulasi terkait perlindungan data pelanggan, pastinya banyak negara yang mulai menerapkan undang-undang yang lebih ketat, seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa dan aturan privasi serupa di beberapa negara lainnya. Nah, karena adanya
tren ini, Apple memperkenalkan fitur keamanan baru seperti app tracking transparency yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol bagaimana sih aplikasi mengumpulkan dan menggunakan data mereka. Nah, langkah ini juga tidak hanya membantu Apple mematuhi peraturan hukum di beberapa negara, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan menekankan komitmen mereka terhadap keamanan dan juga privasi pengguna. Lalu untuk selanjutnya ada implementasi dari Five Forces sendiri, yaitu untuk menilai persaingan. Di sini ada Tesla, salah satu contohnya perusahaan yang menerapkan Five Forces dengan baik. Jadi untuk tantangan terbesar dari Tesla dalam industri mobil listrik ini adalah daya tawar pemasok yang tinggi, terutama untuk komponen baterai. Jadi pasokan baterai itu kan masih terbatas dan banyak produsen mobil listrik yang harus bergantung pada pemasok eksternal seperti Panasonic. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Tesla mengambil langkah strategis dengan memproduksi sendiri baterai mereka melalui proyek Gigafactory. Dengan cara ini, Tesla tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga, tetapi juga menekankan biaya produksi, meningkatkan efisiensi rantai pasokan, dan memastikan bahwa pasokan baterai yang stabil untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari materi yang tadi udah kita jelaskan. Jadi, PESEL dan Five Forces sendiri adalah dua alat yang sangat penting dalam strategi bisnis. PESEL ini membantu bisnis memahami faktor makroekonomi eksternal yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Sementara untuk Five Forces sendiri membantu menilai tingkat persaingan dalam industri tertentu. Dan dengan menggabungkan kedua analisis ini, pastinya perusahaan dapat mengurangi risiko, menangkap peluang, dan menyusun beberapa strategi bisnis yang jauh lebih efektif. Jadi dengan memahami faktor eksternal melalui PESEL, perusahaan dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan ekonomi, regulasi sosial, dan juga teknologi. Dan untuk fair forces, perusahaan dapat menentukan bagaimana sih mereka menghadapi persaingan dan juga menjaga posisi perusahaan mereka untuk tetap di pasar. Dengan pendekatan yang lebih tepat, pastinya bisnis suatu perusahaan akan lebih berkembang dan kompetitif dalam lingkungan yang mungkin selalu berubah menggunakan PESEL dan fair forces ini sendiri. Mungkin itu sekian penjelasan materi tentang analisis eksternal perusahaan seperti Pestel dan juga Fairforce. Terima kasih semuanya untuk menyimak materi kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mungkin selanjutnya kami akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebentar. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman yang presentasi. Untuk teman-teman yang presentasi, tolong admin dibuatkan breakout room, begitu ya, breakout room untuk mereka bisa berdiskusi nanti menjawab pertanyaan atau diskusi yang dilemparkan dari teman-teman sekalian seperti itu. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Oke, mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin yang pertama buat Ranti Pratiwi boleh diinginkan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya untuk kelompok Melani dan juga teman-teman atas pemaparan materinya. Jadi di sini saya izin menanyakan. Jadi kan untuk kasus pelarangan TikTok Shop pada Oktober 2023 itu kan melalui Permendak nomor 31 tahun 2023 ya, yang dimana itu membuat UMKM tuh kehilangan akses ke sistem live selling yang mungkin mendukung penjualan mereka. Tentunya banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan omset kan, yang dimana sementara itu adaptasi ke platform lain kayak Shopee, Tokopedia itu kan masih belum efektif. Nah, meskipun TikTok ini tuh pada akhirnya kan bermitra dengan Tokopedia pada Desember 2023, tapi itu masih belum ada kepastian apakah kolaborasi itu dapat mengganti ekosistem sebelumnya yang pas lagi masa-masa jayanya. Nah, kira-kira dari kalian bagaimana sih kebijakan itu mempengaruhi keberlanjutan UMKM dan juga strategi apa yang mungkin dapat diambil oleh pelaku usaha ini untuk agar tetap bersaing di tengah perubahan regulasi. Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Ranti atas pertanyaannya.
Mungkin selanjutnya Jasmine Lamia boleh dipaparkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih buat kelompok Melani dan teman-teman yang sudah memberikan materi keren banget kelompok 3. Aku izin tanya, tadi kan kalian membahas tentang eh, teori, pestle, dan juga five forces ya. Nah, apabila sebuah perusahaan itu hanya berfokus terhadap satu teori, entah itu Pestel maupun Five Forces, itu apa yang akan terjadi? Nah, kemudian seberapa efektifnya sih kalau kita sebuah perusahaan itu bisa mengkombinasikan antara Pestel dan juga Five Forces dalam menghadapi distribusi besar di era Society 5.0 yang sekarang ini? Terima kasih, kelompok 3. Oke, terima kasih juga Jasmine atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Putri bisa dijabarkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih Melani dan rekan-rekan kelompok juga. Mau nanya terkait kan sekarang tuh ada apa ya eh masalah bukan masalah sih apa info-info tentang inflasi gitu kan. Nah, peningkatan inflasi ini kan cenderung bikin konsumen jadi selektif dalam berbelanja ya. Apalagi kalau misalnya barang yang pengen mereka beli itu ternyata punya harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Nah, menurut kalian nih, gimana cara perusahaan buat menyesuaikan strategi penetapan harga mereka buat mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya daya tawar konsumen di sama meningkatnya biaya operasional. Makasih. Terima kasih Kansa. Mungkin selanjutnya Hasna bisa dijabarkan apa pertanyaannya? Oke, sebelumnya makasih banyak atas pemaparan materinya dari kelompok 3. Aku mau tanya mengenai yang bagian Fivos mengenai ancaman produk pengganti. Eh, kan kita sering lihat nih gimana banyak produk-produk yang saling bersaing malah kadang jadi tantangan utama kayak misalkan kita lihat di industri bioskop nih kayak bioskop jadi mulai sepi semenjak ada platform streaming online kayak Netflix, Viu, Station dan kawan-kawannya. Tapi ancaman-ancaman ini tuh apakah selalu jadi ancaman yang merugikan? Ada nggak sih situasi di mana justru produk pengganti ini bisa menguntungkan perusahaan tersebut? Terima Oke, kasih. Oke, Hasna, terima kasih atas pertanyaannya. Um, Mungkin kami akan diskusi terlebih dahulu untuk jawabannya dari 4 penanya kelompok kami.
Oke, mungkin kita bisa menjawab satu persatu pertanyaan ya yang tadi udah disampaikan oleh teman kami. Yang pertama mungkin pertanyaannya Jasmine. Pertanyaannya itu jika perusahaan hanya berfokus pada payroll tanpa mempertimbangkan FEVOS ataupun sebaliknya, apa yang mungkin terjadi dan seberapa efektifkah kombinasi antara payroll dan juga FEVOS dalam menghadapi disrupsi besar di era Society 5.0? Nah, mungkin misalkan nih, dampak jika perusahaan hanya menggunakan pestle tanpa FEVOS. Jika perusahaan hanya berfokus pada pestle, mungkin yang pertama yang akan terjadi yaitu adanya kurang memahami persaingan industri. Kenapa? Karena pestle ini hanya melihat faktor eksternal makro seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan, tetapi tidak memperhitungkan persaingan langsung di dalam industri. Seperti contohnya gini, sebuah perusahaan retail ini memahami bahwa tren ekonomi ini sedang membaik dan ekonomi masyarakat serta kebijakannya itu mendukung investasi yang ada. Namun, tanpa analisis FEVOS, mereka tidak menyadari bahwa pesaing utama sedang menekan harga dan membangun loyalitas pelanggan dengan strategi yang lebih agresif. Akibatnya, perusahaan kehilangan pangsa pasarnya meskipun kondisi makroekonominya terlihat positif. Yang kedua itu mungkin tidak siap dalam menghadapi dinamika pasar. Nah, perusahaan mungkin tahu bahwa regulasi e-commerce ini semakin ketat, tetapi mereka gagal memahami bahwa pemasok mereka memiliki daya tawar tinggi atau pelanggan mulai beralih ke produk substitusi yang lebih murah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perusahaan teknologi melihat bahwa kebijakan pemerintah ini mendukung transformasi digital, tetapi kalau misalkan perusahaannya sendiri nggak bisa menerapkan strategi pemasaran yang benar dan tidak bisa menganalisis siapa daya saingnya, itu juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan itu sendiri dalam menghadapi perusahaan-perusahaan pesaing. Mungkin yang ketiga yaitu strategi yang kurang tak praktis. Nah, Pesel ini kan membantu melihat tren jangka panjang, tetapi kurang dalam menyusun strategi yang kompetitif di tingkat industri. Contohnya, seperti perusahaan FMCG yang melihat bahwa pasok bahan baku sehat memiliki daya tawar tinggi yang membuat biaya produksi mereka naik drastis. Jadi, eh, Pestel ini hanya melihat dari faktor eksternal atau luarnya, sedangkan pestel ini lebih kepada strategi pemasarannya. Terus kalau misalkan nih kita hanya melihat Fevos tanpa melihat pestel ini apa apa yang akan terjadi? Mungkin yang pertama adanya kekurang pekaan terhadap perubahan lingkungan makro, karena Fevos ini kan hanya menganalisis kekuatan dalam industri tanpa mempertimbangkan dampak besar dari faktor eksternal dari pemerintah maupun tren sosial, dan juga adanya kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan ekonomi global, karena Fevers ini membantu memahami persaingan dalam industri, tetapi tidak mencakup faktor seperti revolusi teknologi dan juga krisis ekonomi global. Jadi singkatnya gini, Jasmine. Mungkin kalau kita lihat ini uh, Pestel ini sebagai dalam perusahaan ya sebagai faktor yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan perusahaan dan bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya kayak gini, kalau PESEL kan ada faktor politik ya. Politik ini kan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kalau ekonomi bisa dikendalikan oleh masyarakat maupun kondisi ekonomi negara itu. Terus teknologi, mungkin ada perusahaan teknologi dan lain sebagainya ataupun perubahan zaman, dan juga ada faktor regulasi itu kan juga dikendalikan oleh pemerintah, dan perusahaan ini tidak bisa mengendalikan faktor-faktor tersebut. Tapi kalau Fevers ini itu suatu faktor eksternal juga tapi bisa dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya kayak gini, kayak daya saing terhadap produk asing, terus misalkan daya tawar itu kan perusahaan bisa mengendalikannya. Misalkan dia bisa mengendalikan produk apa yang sesuai untuk dijual di pasaran, maupun strategi pemasaran apa yang efektif agar dia bisa berkompetisi atau bersaing dengan perusahaan pesaingnya. Jadi, misalkan Jasmine gini, Jasmine mau jual produk di TikTok Shop. Nah, perusahaan ini, pemerintah ini sudah
menerapkan kebijakan TikTok Shop yang bagus, misalkan udah kembali kepada seperti semula. Tapi Jasmine, eh, lingkungan eksternalnya udah mendukung nih pemerintah menjamin kredibilitas pembayaran dan lain sebagainya. Tapi Jasmine dalam memproduksi produk atau dalam strategi pemasarannya itu jelek, misalnya kurang bagus, kan sama aja kan. Produk yang Jasmine jual ini kan tidak bisa terjual ataupun dapat digantikan oleh produk perusahaan lainnya kan. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi kita harus seimbang antara fair force dan juga antara faktor eksternal lainnya. Nah, untuk itu strategi apa aja sih? Misalnya nih, efektivitas kombinasi pesawat dan force ini bisa strategi makro dan juga mikro, karena makro ini dari level sendiri dan mikro ini dari dalam, yaitu Fevos, yang juga membantu inovasi dan keunggulan kompetitif dari para penjual dan juga penyerap si pengguna Pestel dan juga Fevos ini. Mungkin itu saja. Apakah jelas jawabannya, Jasmine? Sangat jelas, Melani. Terima kasih, Melani dan kelompok 3. Oke, mungkin untuk pertanyaan lainnya bisa dijawab oleh teman saya. Oke, aku mau coba jawab pertanyaannya Hasna. Jadi kan tadi Hasna nanya ya, bisa nggak sih ada situasi di mana ancaman produk pengganti itu justru eh, nguntungin perusahaan. Nah, menurutku perusahaan itu bisa beradaptasi malah dari produk eh, pengganti itu, terus ngambil peluang dari situ, dari tren-tren produk baru yang ada itu, kayak misalkan eh, ikut ngembangin produk alternatifnya, kayak misalkan kita ambil contoh tadi Apple, yang misalkan awalnya dia fokus sama laptopnya, MacBook-nya dulu, terus ternyata eh, muncul eh, produk-produk tablet baru, akhirnya mereka ikut ngeluncurin iPad yang akhirnya memperkuat si ekosistem mereka gitu di pasar. Terus bisa juga kayak eh, ngerubah model bisnisnya. Contohnya Netflix itu yang awalnya zaman dulu mereka adalah servisnya itu penyewaan film DVD gitu. Terus habis itu ketika ada teknologi streaming yang jadi penggantinya DVD, akhirnya mereka beralih mengubah model bisnisnya jadi layanan streaming gitu, yang akhirnya justru malah mendominasi industri film ini, industri hiburan gitu. Nah, atau juga bisa join gitu, bermitra sama si produk pengganti ini. Kayak perusahaan bisa eh, gabung kerjasama sama si produk penggantinya. Misalkan kamera-kamera untuk fotografi itu contohnya kayak ada Leica yang akhirnya join bermitra sama smartphone kayak Xiaomi gitu. Mereka bisa gabung lensanya jadi pakai Leica untuk integrasi teknologi gitu. Nah, kalau tadi misalkan uh, Hasna ngasih contoh kayak bioskop yang mungkin ngerasa dirugiin sama platform-platform streaming, uh, tapi nggak selalu dirugiin. Sebenarnya bisa juga kayak nyiptain peluang. Jadi kayak
eh, si bioskop ini sama kayak tadi, kerja sama juga sama si platform streamingnya buat nayangin film-film yang baru nih, yang eksklusif itu lebih dulu di bioskop dulu. Jadi kayak di platform streamingnya itu masih coming soon gitu. Kita harus nonton di bioskop dulu sebelum dirilis di online gitu. Terus kan bioskop juga bisa kayak inovasi ke layanan mereka gitu, kayak nggak cuma gitu-gitu aja. Tempat bioskopnya ada layarnya yang ada yang IMAX, ada yang 4D, terus Screen X dan lain-lain. Jadi kayak nonton di bioskop pengalamannya beda daripada streaming di aplikasi atau layanan-layanan streaming yang lain gitu. Jadi kayak ada dari mungkin dari strategi-strategi ini uh, si produk pengganti nih nggak cuma jadi ancaman gitu, tapi juga bisa jadi peluang buat ningkatin nilai bisnis uh, perusahaan itu, juga menarik pelanggan baru gitu. Ya mungkin segitu sih, Hasna, cukup nggak jawabannya? Cukup, makasih banyak Regina. Oke. Okay. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Kansa tadi ya, yang tentang peningkatan inflasi di mana ngebuat konsumen jadi selektif dalam berbelanja. Terus gimana sih cara perusahaan menyesuaikan strategi pendapatan harga yang sesuai untuk mereka untuk mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya daya tawar konsumen sekaligus biaya operasional yang naik. Nah, jadi ketika inflasi meningkat, pastinya konsumen kan lebih selektif dan biaya operasional dari perusahaan juga pastinya meningkat. Dan di sini ada beberapa cara supaya perusahaan bisa tetap kompetitif dan mempertahankan profitabilitasnya dengan menyesuaikan strategi penetapan harga yang berdasarkan nilai. Jadi perusahaan bukan hanya menyesuaikan harga berdasarkan biaya produksi, tetapi perusahaan juga dapat fokus pada nilai yang diberikan kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan tersebut melihat bahwa produk ini tuh sebagai investasi yang lebih bernilai, pastinya mereka akan tetap membelinya walaupun harganya jauh lebih tinggi. Contohnya kan ada Apple sendiri, dia tetap mempertahankan harga premiumnya karena menawarkan ekosistem yang pastinya lebih eksklusif dan pengalaman penggunanya yang superior. Lalu ada juga diversifikasi produk dengan varian harganya lebih terjangkau. Jadi dengan perusahaan menawarkan varian produk dengan harga yang lebih rendah, ini dapat membantu untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Contohnya di mana ada brand fashion sendiri yang menawarkan koleksi khusus dengan harga lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas utama produk mereka. Dan lalu ada promosi dan juga bundling untuk meningkatkan perceived value. Jadi perusahaan menawarkan diskon, lalu ada paket bundling ataupun program loyalitas untuk membuat pelanggan mereka ini merasa lebih banyak mendapatkan manfaatnya. Contohnya seperti restoran cepat saji yang menawarkan paket hemat yang lebih menguntungkan dibandingkan mereka membeli menunya satuan. Lalu ada juga efisiensi operasional untuk menekan biaya. Jadi perusahaan juga bisa mengurangi biaya tapi tanpa menurunkan kualitas dari produk mereka dengan cara kayak mengoptimalkan rantai pasokan, menggunakan bahan baku yang alternatif yang lebih terjangkau atau menerapkan otomatisasi dalam produksi. Jadi kan ada banyak nih contohnya perusahaan manufaktur yang sekarang beralih ke AI dan otomatisasinya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Lalu ada juga strategi pricing dinamis. Jadi dengan adanya teknologi dan juga data, perusahaan ini bisa menerapkan harga yang lebih fleksibel sesuai dengan permintaan dan kondisi pasar. Contohnya kayak di e-commerce. Jadi ketika ada barang-barang yang lagi tren gitu, sekarang pasti banyak pedagang ataupun perusahaan yang akan menaikkan harga jual mereka. Tapi ketika nanti barang tersebut sudah nggak trending, itu pasti harganya kan makin lama makin menurun begitu.
Jadi pastinya perusahaan harus tetap bisa menjaga keseimbangan antara harga yang menarik buat konsumen, tetapi juga tetap menguntungkan perusahaan tersebut bagi bisnisnya. Gimana kan, apa dapat dipahami? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Hilsya dan teman-teman kelompok 3. Terima kasih juga kan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membantu menjawab untuk pertanyaannya Ranti tentang bagaimana sih pelanggaran TikTok Shop ini mempengaruhi ekosistem bisnis UMKM di Indonesia dan strategi apa yang paling efektif agar mereka dapat bertahan serta bersaing di tengah perubahan regulasi. Mungkin yang pelanggaran TikTok Shop oleh pemerintah ini kan memiliki dampak yang cukup besar ya terhadap ekosistem bisnis UMKM, terutama bagi mereka yang sangat mengandalkan platform ini sebagai penjualan utama. Nah, contoh dampaknya ini adalah penurunan omset dan juga jangkauan pasar. Kan banyak UMKM nih yang jualan itu ada di dua tipe, ada yang jualannya offline dan juga jualannya online. Mungkin pendapatan dia tuh dibagi nih antara penjualan online dan offline. Kalau misalkan TikTok Shop ini sudah ditiadakan, maka penjualannya berkurang nih karena yang awalnya dia bisa dapat jual penghasilan dari omset TikTok Shop, tapi dia juga jadi nggak dapat penghasilan dari omset TikTok Shop. Nah, jangkauan pasarnya itu maksudnya apa sih? Kan misalkan nih, ada pedagang di Tanah Abang nih, dia berjualan, ya produknya hanya bisa dijangkau sama orang-orang atau konsumen atau pelanggan yang ada di daerah tersebut saja, ataupun dari daerah Jakarta. Mungkin untuk daerah lain seperti daerah pulau-pulau lain ataupun daerah-daerah di Jawa lainnya, mungkin nggak bisa menjangkau produk dari si pelanggan ini. Kalau misalkan adanya pelanggaran TikTok Shop, maka efektivitas atau jangkauan pasar dari penjual ini mungkin akan berkurang karena adanya keterbatasan dalam pembayaran ataupun pemasaran produknya. Nah, yang kedua adanya hilangnya model bisnis sosial e-commerce yang lebih interaktif. Nah, TikTok Shop ini kan berbeda ya dengan aplikasi lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. TikTok Shop ini menggabungkan konten hiburan dan belanja sehingga sangat efektif untuk mendorong impulse buying. Jadi kan kebanyakan kita tuh ingin membeli produk itu karena di-review oleh influencer yang ada di TikTok maupun tiba-tiba lewat di FYP ada di TikTok. Nah, pelarangan membuat UMKM ini harus mengubah strategi pemasaran karena platform seperti Shopee dan Tokopedia tidak memiliki fitur engagement sekuat TikTok. Nah, contohnya seperti UMKM kuliner yang biasanya menggunakan live streaming untuk menunjukkan proses produksi atau mendapatkan kepercayaan pelanggan, kini harus mengandalkan iklan berbayar dan pemasaran organik di media sosial. Padahal kan enak kan kalau di TikTok, kita nggak usah bayar iklannya, tinggal kayak FYP tinggal bisa banyak yang beli deh. Gitu kan. Yang ketiga ada ketergantungan pada marketplace konvensional dan biaya yang lebih tinggi. UMKM ini kan beralih nih dari ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang menghadapi persaingan yang lebih ketat di mana mereka harus bersaing dengan brand besar dan reseller dari luar negeri. Nah, biaya komisi dan juga iklan berbayarnya kan juga seringkali lebih mahal nih dibandingkan promosi organik di TikTok. Nah, selanjutnya mungkin strategi apa saja sih agar UMKM ini bisa bertahan dan bersaing? Yang pertama mungkin optimalisasi media sosial dan juga live selling di platform alternatif. Kan kita gak hanya menggunakan TikTok Shop aja nih, ada platform lain nih yang lebih mungkin yang fungsinya ini sama atau jadi substitusi bagi aplikasi TikTok Shop ini. Mungkin ada seperti Shopee, Shopee kan sekarang banyak nih. Instagram juga ada, mungkin live shoppingnya dan juga YouTube juga ada untuk kolaborasinya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita harus kolaborasi dengan influencer atau micro influencer untuk mempromosikan produk secara organik. Misalkan nih, brand skincare lokal yang sebelumnya hanya berjualan di TikTok, kini rutin melakukan live shopping di Instagram maupun di Shopee, menggunakan kolaborasi dengan beauty influencer untuk menarik audiens baru. Nah, yang kedua yaitu membangun website dan meningkatkan daya saing di marketplace. Nah, kita juga harus mulai mengembangkan nih website e-commerce sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga. Seperti ini,
Sebuah UMKM yang menjual batik membuka website sendiri dengan fitur pemesanan langsung dan WhatsApp e-commerce. Nah, sekaligus tetap memanfaatkan Shopee Mall untuk menarik pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya juga ada memanfaatkan WhatsApp bisnis dan juga community selling. Jadi kan produk-produk itu kan biasanya di grup WhatsApp atau grup Telegram itu kan ada nih grup khusus pecinta skincare, enggak grup khusus pencinta K-pop lah buat biasanya jualan PC ataupun merchandise K-pop ataupun grup khusus kuliner kalau nggak kulineran di Jakarta, rekomendasi kuliner di Jakarta itu kan banyak tuh grup-grup kayak gitu. Mungkin penjual bisa tuh gabung-gabung ke grup-grup yang ada di WhatsApp yang kayak gitu, mungkin bisa tawarin jualannya. Mungkin kan di situ kan oh ada rekomendasi makanan baru nih di sini kan, jadi kan makin banyak nih grup-grup atau community yang ada di WhatsApp. Biasanya kan ada community yang ada di WhatsApp. Terus selain kita memanfaatkan media sosial, kita juga bisa berpartisipasi dalam pameran dan program pemerintah. Kayak gimana sih misalnya kan nih pameran offline seperti bazar, pameran UMKM dan festival lokal yang memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Misalnya kayak PRJ nih Pekan Raya Jakarta itu kan tuh banyak tuh kayak produk-produk yang berjualan atau mengadakan stand untuk berjualan di situ, ataupun mungkin akhir-akhir ini mungkin ada gebiar Ramadan yang mungkin menjual paket-paket atau pasar-pasar lebaran bagi para masyarakat yang ingin membeli lebih murah nih biasanya kalau misalnya beli offline daripada online gitu kan. Terus yang terakhir kayak itu beradaptasi dengan model bisnis yang baru. Jika sebelumnya hanya mengandalkan TikTok Shop, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan kombinasi antara online dan offline, seperti sistem pre-order atau kerjasama dengan toko fisik untuk distribusi. Gunakan strategi omnichannel di mana produk bisa diakses di berbagai platform tanpa bergantung hanya pada satu channel saja. Contohnya seperti apa? Seperti seorang penjual produk fashion membuka pop-up store di mall dan menjual produknya juga melalui sistem dropship untuk memperluas jangkauan. Jadi dia tuh tidak hanya bergantung pada satu platform digital saja. Mungkin Ranti apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Cukup menjawab. Terima kasih kepada kelompok 3. Oke, sama-sama Ranti. Mungkin selanjutnya bisa saya serahkan kepada PJ-nya. Nah ya, sebelumnya terima kasih atas penanya-penanya yang sudah bertanya atas materi kami dan juga terima kasih kesempatannya untuk dari Panas Sofiwi untuk pemaparan materinya. Oke. Ya, sebentar. Ya, ya, teman-teman semua, terima kasih ya. Ini udah selesai kan ya? Tadi saya dengar udah selesai sih. Udah Pak, pertanyaannya sudah terjawab semua. Iya, eh, terima kasih teman-teman yang sudah, eh, menurut saya, ya, yang hari Rabu juga sama gitu. Rabu sore kelas apa namanya? Kelas ini juga sama strategic management, ya. Itu cukup eh, apa namanya berlangsung diskusi dengan baik seperti itu. Ya memang masih teman-teman
Five Forces, Pestle, SWOT analysis gitu ya. Itu cuman pisau atau metode ya, pendekatan yang digunakan dalam mengukur sesuatu atau kayak uh, menempatkan positioning kita seperti apa saat ini gitu. Jadi ngambil keputusan tidak hanya sekedar mengambil keputusan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu kayak misalnya uh, kondisi politik saat ini gitu kan. Lalu kondisi perekonomian secara umum saat ini gitu kan. Gitu. Ya nggak bisa tuh kita apa namanya even membuat produk gitu harus juga memperhatikan kondisi-kondisi itu gitu. Nah, dengan adanya tadi udah dijelaskan sama kelompok yang maju ketiga ini, bahwasannya dengan adanya hal-hal tersebut ya kita jadi lebih lebih mudah punya guideline nih dalam apa namanya dalam melakukan data collection dalam nanti kan data collection itu diolah lagi menjadi informasi gitu kan gitu jadi informasi ini digunakan untuk apa mengambil keputusan untuk membuat strategic planning gitu ya teman-teman semua ya strategic planning gitu jadi mau ngapain kita gitu ya nanti strategic planning ini bisa di breakdown jadi operational activities seperti itu oke sampai sini saya rasa sudah cukup baik ya untuk diskusinya gitu. Teman-teman ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Oke, baik sepertinya uh, kita akhiri kelas kita lebih awal teman-teman semua ya. Uh, terus ini nanti yang di LMS nanti tolong apa namanya absennya, PJ-nya tolong di ini ya dikasih saya rekap absennya hari ini. Terus apa namanya yang tadi apa namanya berpartisipasi dalam kelas siapa saja gitu ya kan saya mau cocokkan gitu. eh Lalu berikutnya, sekarang hari apa sih? Kamis ya? Kamis, Kamis Pak. kita, Kamis depan kita tetap ada kelas, tapi asinkronus teman-teman ya. Asinkronus gitu, jangan kaget gitu. Kamis depan kita tetap ada kelas, tapi asinkronus. Jadi ini kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga pertemuan keempat gitu. Kelompok keempat untuk pertemuan kelima silahkan melakukan recording dari sekarang gitu untuk presentasinya. Lalu link YouTube-nya kasih ke saya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum hari Kamis besok udah ada gitu. Link YouTube-nya saya kasih ke saya. Nanti teman-teman bisa pelajarin itu kapanpun ya gitu. Namanya juga sinkronus kayak begitu ya. Nanti saya akan bikinkan discussion thread dan Gue juga di rumah. kuis. Ada teman-teman gue bukan di rumah saya. Aja. Oke, ya. Silakan ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Pak, kalau Gimana? terkait absensi berarti hari ini lewat itu Pak, apa Marking di PJ dulu aja. marking di PJ. Iya. Jadi PJ tolong untuk absensinya ya. Gitu. Oke. eh, ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau Cukup Pak. cukup ditunggu untuk kelompok berikutnya untuk ini ya, untuk videonya jangan kasih video ke saya, tapi kasih link YouTube aja begitu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semua eh, atas waktunya pada sore hari ini ya, yang sudah apa namanya? Yang sudah effort untuk tetap on cam ya gitu. Ya. Yang tidak on cam ya udahlah, tadi udah saya screenshot juga gitu. Ya. Jadi ini apa namanya sudah masuk dalam kontrak kuliah kita gitu. Jadi kalau udah 3 kali ya udah mending gak usah ikut kelas aja gitu. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua gitu. Eh, apa namanya kita
cukupkan kelas kita pada sore hari ini gitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat berlibur, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin ya gitu. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya di setelah Lebaran. Saya juga tidak apa namanya saya memberikan opsi juga barangkali teman-teman ada yang masih di kampung kita bisa tetap online dulu begitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.